Jadi nama Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini pada tanggal 20 November 2005 kegiatan talkshow guru sasaran pembelajaran mendalam kelas 30 dengan lokus SMK Negeri 1 Laguboti resmi dibuka. Terima kasih kami ucapkan. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita sapa dari SMK Negeri 1 Laguboti sekaligus tuan rumah. Ada 3 orang. Silakan berdiri. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya dari SMK Negeri 1 Sigumpan. Di sini juga ada wakil kepala sekolah Ibu Ibu Segala. Terima kasih. Dari ini masih ya dari SMK Negeri 3 Bali G. Ada juga di sana bersama saya dari SMK Negeri 1 Nainggolan. Selanjutnya dari Nainggolan sampai ke bawah. Juga yang terakhir, tapi ini yang paling membahana dan setara, yang muda-muda dari SMK Negeri 1 Palipi. Oke. Saya guru agama. Ini adalah prinsip yang datangnya dari Bible, dari Alkitab. Di mana jauh hari sebelum ada prinsip pembelajaran mendalam ini, Tuhan yang adalah Maha Guru dan Maha Bijaksana sudah menyatakan kepada bangsa Israel untuk mengajar ulang. Yang pertama, baru itu mendalam. Yang kedua, ajarkanlah itu dengan berbagai metode. Berarti ada di sana metode supaya anak-anak ini bisa memahami apa yang dimaksud di dalam topik-topik tertentu, maka harus disampaikan dengan berulang-ulang dengan metode. Bahkan pada ribuan tahun yang lalu ini sudah ada media digitalisasi. Jadi inilah basically-nya pembelajaran mendalam. Nah, untuk pembelajaran kita di lokus 30 ini, pembelajaran mendalam di sana ada 3 prinsip Bapak. 3 prinsip dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama, harus dia berkesadaran. 2 sisi, sadar dari kita sebagai guru sasaran, dan juga bagaimana kita menyadarkan anak didiknya kita supaya dapat prinsip yang kedua, yakni pemahaman yang mendalam juga. Nah, di dalam menciptakan pemahaman yang mendalam ataupun meaningful yang tadi, tentu disinilah diperlukan yang namanya trik-trik jitu daripada guru yang kita sebut dengan didaktik metodik, didaktik atau didasko, itu Yunani artinya mengajar. Sedangkan metodiknya, metode apa yang akan kita terapkan kepada anak didiknya kita, tentu harus disesuaikan dengan keadaan pada waktu itu. Bagaimana supaya nanti anak didik yang kita ajarkan ini mereka mendapatkan satu pemahaman yang betul-betul itu bisa aplikatif, diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Jadi pembelajarannya kita di dalam pembelajaran mendalam ini tidak hanya sebatas teori ataupun hafalan-hafalan, tetapi bagaimana anak didik ini kita giring kepada pemahaman yang betul-betul penuh arti, meaningful, dan mereka bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari pastinya. Nah, dan yang ketiga yang tidak kalah penting harus ada di dalamnya, yaitu anak-anak ini kita ajak menikmati serangkaian pembelajaran mulai daripada awal kita masuk yang tadi sampai nantinya selesai di dalam pertemuan-pertemuan, itu harus menggembirakan Bapak, ya, joyful, sehingga pembelajaran ini bukan lagi satu paksaan atau tekanan kepada anak-anak, tetapi mereka, saya harus belajar ini karena memang have fun, karena memang
gitu, karena menggembirakan. Nah disinilah kita belajar sebagai guru sasaran untuk menciptakan suasana pembelajaran yang di kelas itu menggembirakan dengan menggunakan metode-metode yang tadi dan mengaitkannya dengan media digitalisasi saat ini untuk kita mengikuti perkembangan zaman. Saya rasa era digitalisasi ini tentu dampak positif itu banyak dan dampak negatif juga ada, tergantung pilihan si anak. Sorry to say, tidak semua anak-anak bijak di dalam menggunakan digitalisasi, khususnya handphone. Sehingga tantangan yang sering saya dapatkan adalah masih banyak anak-anak lebih tertarik dengan handphonenya, digitalisasinya, dengan kesenangan-kesenangan pribadi yang arahnya tidak begitu menunjang kepada perkembangan secara pemahamannya, pemikirannya. Contoh, masih lebih asik main game, masih lebih asik scroll TikTok ataupun medsos. Itu merupakan tantangan yang saya hadapi di dalam kehidupan sehari-hari dan pembelajaran. Sehingga masuk di dalam tema untuk bertumbuh semakin bijaksana, artinya mengambil satu tindakan yang pas. Disinilah kita arahkan anak-anak bagaimana mempergunakan handphone yang tadi supaya mereka tidak selalu fixed minded pada pemikiran yang tidak mau bertumbuh. Ayo gunakan handphonemu itu. Di situ banyak potensi, banyak peluang kamu untuk bertumbuh. Gunakanlah itu. Contoh, kamu gunakan untuk menginstal pembelajaran di sana. Karena kita di dunia pariwisata, saya selalu tekankan kepada anak-anak paling pertama itu start of opening garasi, pemulaan daripada pembelajaran dan juga akhir itu akan berdua harus bahasa Inggris. Ya, bagaimana caranya? Kalau tidak tahu, sekarang sudah mudah, gunakan ini. Inilah salah satu untuk growth minded yang tadi. Jadi tantangannya bagaimana untuk mengarahkan anak-anak ini supaya mereka mempergunakan media yang tadi, yang digitalisasi kepada hal-hal yang membawa mereka kepada pertumbuhan. Demikian Pak. Oke, baik, terima kasih kembali Pak.